Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Saifullah dengan materi kuliah Literary Theories and Appreciation. Dalam hal ini kita mengapresiasi karya sastra novel dari Paulo Coelho, seorang Brazilian ya. Hobinya traveling, experience-nya banyak ya. Dengan novel judulnya Veronica Decide to Die. Veronica memutuskan mati. Yang kemarin sudah kita bahas terkait existence precedes essence. Jadi kalau eksistensi itu mendahului esensinya manusia, begitu. Kalau menurutnya beliau ya. Ya, itu sekarang kita sudah dia pahami karena dia ingin mengalami sesuatu, biar dia itu eksis, dia ingin mengalami sebuah kematian, begitu. Nomor dua, kita absurdity. Absurdity dimaksudkan seperti ini ya. Saya contohkan, ini ada kisah kuno dengan namanya itu Myth of Sisyphus. Namanya itu mitos Sisyphus. Sisyphus itu bukan manusia, juga bukan hewan, bukan apa-apa ya. Dia ya menyerupai manusia begitu dan tidak menyerupai hewan. Pokoknya dia hidup, makhluk hidup lah begitu. Pekerjaan dia itu hidup di pegunungan, di goa begitu ya. Sehariannya dia itu menggelindingkan batu ke puncak gunung. Pekerjaannya dia itu sehari-hari seperti itu. Sedikit demi sedikit dia menggelindingkan batu ke puncak gunung. Tetapi masalahnya, ketika di puncak gunung, si Sisyphus ini menggelindingkan batu itu turun ke bawah. Hal itu adalah sebagai mimesis kita ya, atau cerminan sebagai manusia kita sendiri. Kita dari kecil sekolah do the best, be number one oleh orang tua kita. Pekerjaan harus perfect oleh bos kita. Punya anak kita juga kita suruh untuk perfect menyamai diri kita. Tapi ujung-ujungnya apa? Kematian. Alangkah absurdnya kalau menurutnya si ini ya, teori ini ya, absurdisme dunia ini. Dunia yang fana ini kita rengkuh, toh juga nanti kita juga mati, tidak membawa dunia itu, maksudnya seperti itu. Itu namanya absurd. Kalau kita melihat dari novel ini, saya bacakan ya. Ini ya, realm of absurd meaningless suicide. Ujung-ujungnya kita, daripada kita itu semakin, kalau kita menilik dari kisah tadi itu ya, Myth of Sisyphus, setiap hari kan kita kan seperti menaikkan batu, semakin hari kehidupan kita semakin berat, permasalahan semakin menumpuk, gelisah, resah, kita semakin banyak permasalahan hidupnya semakin tinggi, semakin puncak, semakin sesak, oksigen semakin habis, semakin puncak ya. Ketika di puncak bingung juga mau ngapain, digelindingkanlah itu kehidupan kita ke bawah, suicide. Daripada kita repot-repot, ini pikirannya si Veronica ya, daripada kita repot-repot nanti kita toh juga mati juga, kenapa gak sekarang aja kita mati. Itu namanya absurdity ya. Kalau saya bacakan seperti ini, she will gain nothing by counting to life. Indeed, the likelihood of suffering only increased. She went to work every day, always keeping to the same timetable, always making sure she wasn't perceived as treated by her superiors. She was contented, but she didn't struggle, and because she didn't grow. Ya seperti itu, seperti yang saya omongkan tadi itu. Semakin hari burden, masalah hidup kita itu, beban hidupnya semakin lama semakin tinggi. Toh juga kita juga nanti akan mati. Kenapa gak kita bunuh diri saja sekarang? Itu pikirannya. Dan mungkin juga banyak yang mengalaminya ketika mereka putus asa, harapan tidak ada, masalah sangat banyak, tidak ada yang kita gantungkan karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bunuh diri, begitu. Sangat mudah, simple, solusi yang sangat alternatif, bukan? Simak video saya di pertemuan berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Materinya apa ya? Alienation, mengalienasi. Ya, oke. Hari ini cukup sedikit, tidak usah banyak-banyak. Apa? Diteruskan? Oh boleh. Ya sekalian ya, alienation di sini. Alienation itu seperti ini.
prime yang nomor 3 ya, alienation. Dari eksistensialisme, yakni seperti makhluk asing. Namanya alien itu kan namanya makhluk asing. Meskipun ya diri kita itu hidup di tengah hiruk pikuknya masyarakat yang penuh berjibun di dunia sosial pun, meskipun kita sendiri di kamar ya, kita masih on YouTube kita, Facebook kita, Instagram, TikTok kita masih ada yang komen, itu masih kita masih ramai. Tetapi adakah yang kalian itu mengerti isi hati kamu? Ya, begitu. Maksud saya seperti ini. Meskipun kita tuh di keramaian, kita masih sendiri karena masih terasing. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dalam hati kita. Itu makanya kita seolah-olah diasingkan. Padahal kita tuh mengasingkan diri kita sendiri. Apalagi komen-komen pedas dari haters ya, semakin memojokkan kita untuk tadi itu suicide, bunuh diri. Kalau dalam novel saya bacakan ya, dalam novel Veronica ini rejection to the God ya, dia itu menolak adanya Tuhan. Misalkan dia itu menderita kesendiriannya itu, apakah Tuhan itu masih ada? Dia mempertanyakan. Bukan berarti si Veronica tidak percaya ya, mempertanyakan berarti bisa ada pandangannya Veronica ini, bisa tidak ya. Oke. Saya bacakan ini. If God exists and I truly don't believe he does, meskipun dia tidak percaya ya, he will know that there are limits to human understanding. Maksudnya seperti ini. Seharusnya Tuhan itu tahu kalau kita itu punya batasan, gitu ya. He was the one who created this confusion in which there is poverty, injustice, greed, and loneliness. Yang menciptakan kita kan Tuhan ya, yang berarti yang menciptakan confusion di dalam kebingungan di dunia ini, seperti kelaparan, ketidakadilan, rakus, kesepian, kesendirian, pembunuhan. Itu tentunya juga Tuhan. Itu menurutnya pandangannya Veronica. Alangkah tidak berartinya Tuhan, seperti itu menurutnya Veronica. He doubtless had the best of intention, but the result have proved disaster. If God exists, he will be generous. Those creatures who choose to leave this earth early, and he might even apologize for having made us spend time here. Jadi Tuhan dipertanyakan sama si Veronica ini. Seharusnya Tuhan itu dia itu berbuat baik, generous, selalu memberi. Terus harusnya juga minta maaf ke kita, karena dia Tuhan itu menurutnya harus meminta maaf ke dirinya dan masyarakat di bumi ini, manusia di bumi ini, karena dia sudah menciptakan kita, meluangkan waktunya kita ya sebagai manusia di bumi. Begitu menurutnya Veronica. Nah, itu namanya rejection to the God, puncak alienasi tertinggi, karena dia seolah merasa sendiri ya, di masyarakat sudah seolah-olah dia dimarginalkan, meskipun dia itu dicintai oleh suaminya, oleh ibunya, bosnya, teman-temannya, tapi dia merasa sendiri, tidak ada yang bisa memahami apa yang dia inginkan. Bahkan Tuhan pun dia reject karena atas ketidakadilannya, gitu ya, menciptakan poverty. Ya maklum, dia habis melihat koran kelaparan, pembunuhan, penjarahan dan lain-lain ya, perang. Masa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan memberikan beban kepada kita itu terlalu berlebihan, tidak kuat gitu katanya dia, Veronica. Akhirnya dia itu dimasukkan di mental hospital ya. Mental hospital itu ya rumah sakit jiwa. Ya kita karena tidak bisa kematian tadi itu ya, ujung-ujungnya dia ingin mati, tapi ingin matinya itu menggunakan pil tidur, bukan satu pil ya, tapi satu botol langsung diteguknya. Dia ingin langsung cepat mati dengan minum pil tadi itu, ternyata tapi tidak mati. Dia dimasukkan juga di dalam penjara, juga tidak dimasukkan di mental hospital karena tidak melakukan crime ya, bukan membunuh orang lain tapi membunuh dirinya sendiri. Ya itu untuk hari ini. Minggu depan kita fokus ke yang lain ya, Fear and Trembling of Anxiety. Semoga video hari ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab di akhir ya.
Kalau penasaran ditahan dulu, silahkan komen, nanti saya jawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.